Baik, shalom. Shalom. Ini saya mau tanya dulu, udah makan siang belum? Belum. Acaranya kita nanti makan siang bersama, Pak? Ya, makan bersama-sama di rumahnya Pak. Ya. Puji Tuhan ya. Nah, kita ketemu lagi. Kita akan belajar di pelajaran yang kedua tentang mengenal siapa? Yesus Kristus. Ya. Sudah bagus. Ternyata hampir semua sudah mengerti. Sebenarnya yang kita pelajari kemarin itu intinya hanya satu, manusia berdosa. Dua, manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang bisa menyelamatkan manusia hanyalah Tuhan. Dengan cara kita percaya, kita diselamatkan oleh iman. Kan hanya itu aja kan? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Yesus Kristus. Kalau kemarin kamu mengenal bahwa keselamatan itu adalah karena kita percaya kepada Yesus, pertanyaannya kenapa dengan percaya Yesus kita diselamatkan? Padahal orang Israel sendiri, bangsa Yahudi sendiri tidak percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, kenapa kita percaya Yesus? Kenapa kita harus mempercayai Dia? Ada yang mulai bertanya nggak? Coba diskusi dulu dengan temannya. Menurut kamu kenapa kok Yesus yang bisa nyelamatin kita? Berdua diskusi, silakan. Berdua, bertiga boleh. Diskusi jangan pakai ilmu batin ya. Nanti suruh maju aku ya nggak bisa terjemahin soalnya. Ya. Karena ini kan remaja ya, remaja kita banyak diskusi. Yo, diskusi boleh berdua, boleh bertiga. Tanya, kenapa kok menurut kamu Yesus yang bisa nyelamatin? Di Filipina itu juga banyak Yesus, tapi kok Yesus yang mana gak bisa nyelamatin? Kok hanya Yesus Kristus yang nyelamatin? Baru di sini ya diskusi anteng banget ya. Perasaan kalau diskusi kan ngomong ya. Yuk hitungan ketiga mulai diskusinya. 1, 2, 3. Nanti saya akan tunjuk acak lagi untuk maju ke depan. Jadi harus ada jawaban. Yang sudah maju lagi tidak, menurut kemungkinan juga akan dipanggil maju lagi. Ya. Siap. Pertanyaannya, kenapa Yesus yang bisa nyelamatin? Toh banyak Yesus yang lain. Ya kan? Loh, di Filipina itu banyak loh yang namanya Yesus. Toh Yesus yang itu gak bisa nyelamatin kan? Nah, kenapa Yesus Kristus yang bisa nyelamatin? Ya. Wah, ini pakai ilmu kebatinan lagi nih. Mbak Tera, ambil ke dompetku Mbak di tas yang hitam Mbak. Kalau pakai omongan nggak mempan biasanya jajan mempan ya Pak. Nah, buka kita yang besar nasi. Oh, jusing kuwi. Gede-gede kok. Dompet wae. Nah. Yuk, siapa yang sudah ketemu jawaban? Oh, langsung toh maju sini, yuk. Sama pasangannya. Siapa pasangannya? Dewi. Berarti orang diskusi no. Bertiga tenangnya mau diskusi. Loh, Dewi bengong-bengong loh. Oh, telepati. Udah kamu aja sini, Dewi. Yang sini tadi ada yang ngacung. Ya, sini. Kenapa Yesus Kristus yang bisa nyelamatin?
karena Yesus itu datang dari Allah sendiri. Tahu dari mana? Karena kan disebutkan bahwa kita bahwa Yesus itu merupakan anak Allah yang diturunkan ke bumi untuk menyelamatkan manusia melalui penebusan dosa di kayu salib. Ayatnya di mana? Oke, tepuk tangan. Eroy. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat kita. Siapa yang bilang? Firman Tuhan. Itu kan dipakai orang Kristen. Iya. Oke, beri tepuk tangan. Gandeng wis jawab. Tak cari satuan yang kecil ya, salah. Ya ini umumlah. Nih. Rai mau Rai? Gak mau? Ya. Nih Rai. Oke, hari ini kita akan belajar kenapa kok Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan. Yang pertama kita mau lihat dulu dari pelajaran hari ini ada dua tujuan penting yang mau kita pelajari bersama. Yang pertama apa? Mengerti dan mengalami pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya mungkin satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat dulu di ayat Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ini ayat utama yang akan kita baca, karena dari sinilah kita akan belajar untuk mengenal Kristus Yesus. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Semua bawa Alkitab? Bawa Alkitab? Enggak? Alkitab? Pertanyaannya bukan di sini sudah ada. Pertanyaannya bawa Alkitab atau tidak? Bawa Alkitab? Bawa Alkitab? Nah, buka Alkitabnya dan Alkitabnya. Yohanes 17 ayat yang ke-3. Yang sudah ketemu katakan ketemu. Yang sudah ketemu berdiri. Kita mau baca sama-sama. Ketemu baru Glenn. Mantap Glenn. Yang sudah ketemu bilang ketemu. Ya, boleh berdiri yang sudah ketemu. Pokoknya ditunggu sampai semua ketemu. Yohanes 17 ayat yang ke-3. Yuk buka Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, perjanjian baru kitab keempat dari depan. Dan Yohanes 17 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Silakan duduk. Ayat ini menekankan bahwa hidup yang kekal artinya apa? Mengenal Allah yang pertama. Baru yang kedua mengenal Yesus Kristus. Kalau kemarin mungkin nggak tahu sempat dibaca atau tidak, di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 itu mengajarkan bahwa barang siapa percaya kepada Anak, ia memiliki hidup kekal. Benar ya? Nah, ternyata arti hidup kekal itu tidak semata-mata hanya berbicara tentang masuk surga. Hidup yang kekal itu bisa kita nikmati sejak dari dunia ini. Coba bilang sebelahnya, hidup kekal bisa kamu nikmati
hidup kekal yang lain adalah tadi dikatakan apa? Mengenal Allah dengan benar. Pertanyaannya, banyak orang Kristen mengenal Allah tapi tidak mengenal dengan benar. Contohnya gimana? Banyak orang itu berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Setuju? Setuju. Banyak orang berpikir Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengampun. Setuju? Setuju. Sekarang pertanyaannya, setujukah kamu bahwa Tuhan melalui firman Allah dan melalui peran Roh Kudus? Paulus di dalam Efesus 1 ayat 17 dia berdoa secara khusus kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya diberi apa? Roh hikmat dan wahyu. Coba katakan, roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Dia, mengenal Allah dengan benar. Paulus sedang berkata kepada kita, kalau Tuhan nggak ngasih tahu, ya kamu nggak bakalan kenal. Contohnya Pietro memperkenalkan dirinya, Yesus tuh dia bilang begini, aku adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Firman itu menjadi daging. Terus dia bilang apa? Sayalah orangnya. Ngerti ya? Berikutnya apa? Dia bilang lagi di kitab bagian yang lain, dia bilang barang siapa mengenal aku, dia mengenal Bapa yang mengutus aku. Ya, itulah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada